Baik, kita tunggu peserta yang lain terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu, atau jangan sampai kelamaan, kita langsung memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 4 Juli tahun 2020. Insya Allah kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala pada pertemuan yang ke-10 dalam agenda daurah online tajwid dasar untuk pemula dari nol, matan tuhfatul atfal. Baik, terima kasih kepada para ustadz dan ustadzah yang sudah hadir tepat waktu, karena ini adalah bagaimanapun ini adalah cerminan dari keseriusan kita dalam menuntut ilmu. Terkecuali bagi teman-teman yang punya udzur syar'i ataupun ada halangan-halangan yang memang tidak bisa dapat hadir tepat waktu, ya. Baik, kita langsung mulai. Manzumah Tuhfatil Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Quran min nazmi al-Imam Sulaiman bin Husain al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid darain, amin amin. Baik, karena nanti di daurah ini ada ujian, jadi setiap penjelasan ataupun setiap pertemuan kita nanti silahkan diperhatikan dengan baik, karena akan menjadi materi ujian setelah selesai daurah nanti. Ya, untuk apa ujian? Yang jelas untuk membuktikan bahwa sebagai pembuktian, ya, minimal kita sudah benar-benar memahami apa yang memang sudah kita ikuti selama kurang lebih hampir berapa bulan, ya, 1 bulan lebih, ya, kalau mau dihitung-hitung seperti itu. Jadi hari kemarin kita sudah membahas mengenai hukum bab hukmu lami wa lamil fi'l atau hukum lam sukun, ya, hukum lam sukun. Pada pertemuan ke-9 hari Kamis,
kita sudah membahas mengenai hukum-hukum lam sukun yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama ada lamut ta'rif, ya. Kemudian ada lamul fi'l, kemudian ada lamul huruf, kemudian lamul ism dan lamul amr, ya. Lamut ta'rif, lamul fi'l, lamul harf, dan lamul amr. Baik. Saya bacakan terlebih dahulu matan Tuhfatul Atfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran. Dari An-Nazim Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Hukmu lami al wa lamil fi'al للام الحلان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي ثم صل رحما تفز ضف دانعا دع سوء ظن زر شريفا للكرم ولا ملول سمها قمرية ولا الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلن والتقى. Nah, baik, itulah kumpulan bait yang terdapat di dalam bab hukmu lami al wa lamil fi'l. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai lam ta'rif, yakni alif lam qamariyah atau yang juga disebut izhar qamari beserta hurufnya, yakni ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, beserta tata cara bacanya, yakni izhar. Dan kita juga telah membahas mengenai alif lam syamsiyah atau yang disebut juga dengan idgham syamsi beserta huruf-hurufnya, ya, yang terdapat dalam bait ke-27, ya. Kemarin kita sudah jelaskan, yakni tsumma sil ruhman tafuz bidhani'am da'su adhan min zur syarifan lil karam. Itu adalah rangkaian dari huruf-huruf idgham syamsi ataupun alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah dibaca izhar, alif lam syamsiyah dibaca idgham. Artinya meleburkan, lam sukunnya tidak dibaca lagi. Huruf alif lam qamariyah berjumlah 14 huruf. Huruf alif lam syamsiyah juga berjumlah 14 huruf. Di hari Kamis pada pertemuan ke-9 yang lalu, kita juga sudah mencontohkan tata cara bacanya, baik tata cara pengucapan alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Bagi yang baru bergabung atau belum menyimak pembahasan tersebut, silahkan mungkin ya kalau mau ditonton kembali YouTube-nya, ya, ditonton kembali YouTube-nya agar secara teori dan praktik berjalan, ya, seiring berjalan. Jadi artinya definisinya pas, praktiknya pas. Karena ada sebagian kita yang pincang dalam arti
secara pelafalan ataupun secara praktik dia benar, tapi secara definisi dia belum paham. Sebaliknya, secara definisi dia paham, tapi wallahu a'lam secara praktik belum benar. Tapi biasanya bila definisi sudah mantap, maka teori pun akan mengikutinya atau juga akan diucapkan dengan bagus ya, akan diucapkan sesuai definisinya. Kita juga sudah membahas tentang para ulama mengibaratkan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah sebagaimana atau diibaratkan dengan bintang, bulan, dan matahari. Sekedar refresh saja, alif lam qamariyah, lam sukunnya diibaratkan bintang. Huruf qamarnya, huruf qamarinya diibaratkan sebagaimana bulan. Jika bulan berada pada langit dan bintang berada pada langit yang sama, maka kedua-duanya akan terlihat dengan jelas. Bintang terlihat, bulan terlihat. Bintang adalah ibarat untuk lam sukun, dan bulan adalah ibarat untuk huruf-huruf qamari ataupun alif lam qamariyah yang idghi hajjaka wa khaf aqimahu. Makanya oleh pengibaratan tersebut kita mengerti bahwa mengucapkan alif lam qamariyah mesti dengan izhar atau jelas ya, sejelas bintang dan bulan ketika keduanya ada di langit yang sama. Lam sukun dibaca jelas, huruf qamari dibaca jelas. Begitu juga tentang pengibaratan alif lam syamsiyah, lam sukunnya diibaratkan bintang, huruf syamsinya diibaratkan matahari. Kita sudah sama-sama tahu, jika matahari muncul, maka bintang akan hilang. Ya, saya belum pernah lihat bintang bersinar di pagi hari. Yang pernah saya lihat itu matahari bersinar di pagi hari. Artinya apa? Diidghamkan. Lam sukun yang diibaratkan dengan bintang, bintangnya dihilangin atau tidak dibaca. Yang dianggap atau yang dibaca hanyalah huruf-huruf syamsi yang terhimpun dalam bait 27 yang jumlahnya 14 ya. Tib tsummasil Rahman tafus dif dzani'am. Ya, kemarin ada tarikan-tarikan hurufnya. Ini silahkan diperhatikan lagi di video yang ada di channel YouTube Markaz Al-Imam Qalun. Ya, insyaallah di situ ada rangkaian mengenai pertemuan-pertemuan kita, per pertemuannya juga per pembahasannya. Ya, per pembahasannya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman baru hadir pada waktu ini tidak sempat menyaksikan pertemuan-pertemuan atau tidak sempat ikut ya, baik karena tidak sempat ikut sama sekali ataupun telat, maka kami persilahkan untuk melihat kembali rekaman video kita di YouTube, karena setelah daurah ini berakhir, maka sekali lagi kami umumkan akan ada ujian tulis via online. Ya, akan ada ujian tulis via online dan diperuntukkan untuk semuanya. Ya, dan diperuntukkan untuk semuanya. Juga ada setoran matan Tuhfatul Atfal secara penuh. Yang ini mohon maaf hanya diperuntukkan bagi yang berbayar saja ataupun yang sudah melunasi administrasi. Akan tetapi jika teman-teman tidak masuk dari jalur yang berbayar, masih ingin juga setorin matan Tuhfatul Atfal, silahkan japri saya. Artinya tidak ada batasan berbayar atau tidak berbayar. Kami menghargai semangat teman-teman. Hanya saja kita buat rules-nya saja untuk membedakan antara yang berbayar dan
gratis. Ingat sekali lagi, setoran matan tuhfah akan kita mulai. Nanti saya umumkan ya, setoran matan tuhfatul atfal ini sudah akan kita mulai karena hari ini kita sudah berada di pertengahan daurah. Artinya kita sudah di pertemuan ke-10. Tinggal 10 pertemuan lagi, selanjutnya kita akan selesai. Maka dari itu, bagi teman-teman yang bergabung dari jalur yang berbayar, dihafalkan matanya secara penuh, ya, mulai sudah bisa dihafalkan secara serius, dari mulai Manzumatu Tuhfatil Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Quran min nazmi al-Imam Sulaiman bin Husain al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid darain. Qala bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala, sampai dengan bait yang ke-61 dihafalkan dengan lancar. Nanti tunggu saja, akan ada pengumuman mengenai jadwalnya masing-masing yang kita setorkan ataupun yang antum setorkan japri ke saya. Kalau akhwat audio call, kalau ikhwan video call. Ya, ini yang untuk setoran matan. Nanti kita umumkan jadwalnya per orang seperti itu insya Allah. Dan untuk ujiannya, silahkan dilihat lagi video-videonya. Karena di dalam video tersebut ada materi-materi berdasarkan matan tuhfah yang sering kita bagikan di screen seperti itu. Ya, Ustadz dan Ustadzah, silahkan dipersiapkan. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita dan keseriusan kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, sekarang kita lanjut share screen mengenai materi matan tuhfatul atfal. Silahkan disimak. Bismillah. Ya, ini apa namanya? Kita kemarin sudah sampai di bait ke-25 ya. Kita sudah coret-coret ya. Ini bekas kita belajar kemarin ya. Kita sudah coret-coret mengenai apa ini keterangan tentang alif lam qamariyah ya, yang hurufnya ada di tanda yang dimerahin ini ya, selain daripada min ya. Jadi ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Baik, mudah-mudahan meskipun kita via Zoom ya, tidak bertatap muka secara langsung, namun jangan menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu ataupun yang berkaitan dengan keseriusan. Ya, jadi kita harus serius dimanapun kita belajar, dengan siapapun kita belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, sama-sama dimuliakan, sama-sama dianggap orang-orang pilihan ataupun orang-orang baik, insya Allah. Kita coba masuk kepada bait yang selanjutnya. Ya, tanihima idghamuha fi arba'in wa 'ashrah. Kita juga membahas kemarin juga pada pertemuan hari Kamis, kita juga sudah membahas mengenai alif lam syamsiyah yang dibaca dengan idgham. Makanya disebut juga idgham syamsi. Mungkin nanti pada saat ujian akan ditanya mengenai kenapa alif lam syamsiyah dinamakan idgham
syamsi, atau apa nama lain dari alif lam syamsiyah. Nah, begitulah soal-soal ujiannya. Ini gambaran ya, clue-nya. Artinya akan ada khazanah-khazanah baru yang teman-teman hafal ya, yang mungkin belum dihafal sebelumnya. Contoh, dulu kita hanya mengenal alif lam qamariyah ya. Nah, setelah mengikuti daurah atau mempertajam keilmuan kita, kita juga tahu juga istilah idhar qamari atau nama lain dari alif lam qamariyah, atau istilah lain dari iqlab ya. Kita sudah jelaskan di pertemuan berapa saya lupa. Istilah iqlab ya, namanya bisa juga dibilang qalb, dan istilah-istilah ini akan menjadi materi dalam ujian kita insya Allah. Iya, iya, iya. Baik. Nah, ini yang tadi ya, bait ke-27. Jadi huruf-huruf alif lam syamsiyah ada di bait ke-27 ya. Nah, inilah gunanya kita belajar matan. Jadi kita punya referensi yang jelas di mana huruf alif lam syamsiyah itu diletakkan ya, diletakkan. Artinya apa? Kalau kita ingin belajar ataupun ingin mengajar, ketika ada santri ataupun ketika ada orang yang menanyakan mengenai apa saja huruf alif lam syamsiyah, maka kita tinggal menyebutkan bait ke-27. Nah, inilah fungsinya menghafal bait, agar yang keluar dari mulut kita itu adalah argumen-argumen yang sahih ya, dalil-dalil yang kuat ya, validitasnya kuat seperti itu. Berasal dari mana? Dari matan Tuhfatul Atfal. Karya siapa? Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Bagaimana derajat matan Tuhfatul Atfal? Wah, ini sudah tinggi sekali ya. Karena kita tahu sebagian ijazah Quran ya, meskipun ada matan-matan tajwid yang lain seperti matan Al-Jazari dan matan yang lain, seringkali matan tuhfah ini ya sebagai syarat lah untuk pengambilan ataupun penyerahan ijazah Quran ya. Jadi seperti itu. Jadi diakui ya. Ya, ini di bait ke-28 dipertegas kembali oleh An-Nazim Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri bin Husain rahimahullahu taala. Ya, dipertegas kembali yang pertama ya, alif lam yang pertama disebut alif lam qamriyah. Ya. Alif lam yang pertama disebut alif lam qamriyah. Kita ubah warnanya. Alif lam yang pertama ya, alif lam qamriyah. Alif lam walam al-ukhra sammiha syamsiyah. Baik. Ya. Ya, ini yang tulisan putih ini adalah inti daripada bait ya. Sebenarnya Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri ya menyebutkan, ingin mengatakan kepada kita ataupun kepada tulab, orang yang menginginkan keilmuan, wala malula sammiha qamriyah wala mal ukhra sammiha syamsiyah. Alif lam yang pertama namailah dengan qamriyah. Nah, sebabnya sudah tahu kenapa? Sudah ya, tadi sudah jelaskan panjang lebar. Silahkan kita pertajam lagi, ingat-ingat lagi. Yang kedua, wala mal ukhra sammiha syamsiyah ya. Dan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah masuk dalam lam ta'rif ya, lam ta'rif. Ingat ada 5 lam sukun di dalam Al-Qur'an ya. Ada 5 lam sukun di dalam Al-Qur'an. Lam ta'rif ya. Lam ta'rif, jadi alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah termasuk lam ta'rif. Masih ada lamul fi'il, masih ada lamul haraf, masih ada lamul isim,
Masih ada lamul amr. Baik, kita lanjut ke bait. Ya, di bait ke-29. وأظهرن لام فعل مطلقا بنحو قل نعم وقلن والتقى وأظهرن لام فعل مطلقا بنحو قل نعم وقلن والتقى. Ya, dan izharkanlah lam fi'il secara sempurna, mutlak, ya, dan dibaca jelas. Fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Dan izharkanlah lam fi'il secara mutlak. Beliau Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala mencontohkannya dengan qul na'am, qul yang putih ini, ya, contoh lam fi'ilnya. Ya, wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Di dalam bait yang sama, ketika Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri mempertegas pengucapan lam fi'il dengan izhar, ya, disebutkan juga contohnya yang mana? Yang putih ini, ya, yang putih ini. Ingat, setiap tulisan yang putih itu adalah inti dari nazam. Ya, meskipun ada kalimat-kalimat sebelumnya yang tidak bisa terpisah, tapi supaya mudah kita ingatlah. Jadi kalau mau ingat pembahasan tentang lam fi'il, berikut tata cara pengucapan dan contohnya, ingat saja bait 29. Begitu aja. Ya, yang tulisannya warna putih, ya, yang tulisannya warna putih. Ya. Qul, ya. Qul na'am, maksudnya qul na'am, ya. Qul na'am, qul na'am, wa qulna waltaqa, ya. Jadi disebutkan 3 contoh, qul dan qulna dan iltaqa, ya, iltaqa. Baik. Jika lam ta'rif ada qamariyah dan syamsiyah. Jika lam ta'rif ada lam qamariyah dan syamsiyah. Keduanya bisa dibaca dengan keduanya. Satu bisa dibaca dengan izhar, yakni alif lam qamariyah, dibaca dengan izhar. Yang kedua dibaca dengan idgham yang kita kenal dengan alif lam syamsiyah. Nah, sedangkan pada lam fa'il semuanya dibaca izhar, ya, kecuali jika bertemu huruf lam dan ra. Saya kuatkan dari pernyataan Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LCMA di dalam buku Maisra halaman 319. Nah, teman-teman yang sudah punya bukunya, silahkan buka halaman 319. Saya bacakan. Hukum bacaan lamnya fi'il atau lamul fi'il. Lam sukun yang terdapat pada fi'il madhi. Fi'il madhi adalah yang berkaitan dengan masa lampau ataupun sesuatu yang telah terjadi. Contohnya iltaqa, ya, yang intinya telah bertemu. Kemudian arsalna, kami telah mengutus, kami telah atau sudah mengutus, ya, itu contoh fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari. Jadi lam fi'il adalah lam yang terdapat pada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Fi'il amr.
fi'il mudhari' yang terjadi sekarang atau terus-menerus. Contohnya yaltaqiyan, yaltaqiyan, yaltaqiyan. Artinya keduanya selalu bertemu, ya. Keduanya selalu bertemu. Ya, kita fokus di lam sukunnya. Ya, lam sukun yang kali ini terdapat pada lamul fi'il, yang terdapat pada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ya, kemudian fi'il amr, kata kerja yang bermakna perintah. Contohnya qul huwallahu ahad. Ya, kata kerja yang bermakna perintah. Contoh lafaznya qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Atau fa'alqi, maka lemparkanlah ia atau tongkat itu. Maka lemparkanlah tongkat itu. Ya, jadi lamul fi'il pada fi'il amr adalah yang terdapat pada kata kerja yang bermakna perintah. Contohnya qul huwallahu ahad, kita diperintahkan untuk mengatakan dialah Allah yang Maha Esa, ya, mentauhidkan Allah, ya, mengakui keesaan Allah. Kemudian fa'alqi, contoh lainnya, yakni maka lemparkanlah tongkat itu. Nah, ini contoh-contoh ini disimak pelan-pelan dan nanti menjadi bagian daripada materi. Menjadi bagian daripada materi ujian kita. Nanti diumumin di grup aja ya, teknisnya dan tanggalnya ya. Kita umumin di grup saja. Yang jelas, baik kepada semuanya teman-teman, baik dari jalur bayar ataupun yang tidak berbayar, maka bisa mengikuti ujian pembahasan matan Tuhfatul Atfal yang teknisnya mungkin kita bahas nanti ya di sisa-sisa daurah kali ini ya, sebelum jadwal talaqi. Baik ya, kita kasih gambaran bagaimana teknis ujiannya. Dan juga nanti kita buat kita announce lah, kita umumkan di grup kita mengenai persiapan ujian daurah kali ini ya, persiapan untuk mengikuti ujian, baik persiapan materi, persiapan jamnya, persiapan harinya. Jadi teman-teman ini sudah kita beritahu jauh hari sebelum jadwal pelaksanaan ujian tersebut tiba atau sebelum hari H ya. Jadi nggak ada alasan Tat baru tahu sekarang Tat. Masa besok udah ujian? Ya nggak ada alasan ya. Justru kita masih punya waktu kurang lebih 1 bulan lagi. Ya, insya Allah kita akan mengadakan ujian awal Agustus. Ya, awal Agustus. Tanggalnya nanti diinformasikan, di-announce di grup WA. Baik, yang baru berhadir, perlu juga kami informasikan bahwa setoran matan tuhfah ya juga akan kita mulai dalam minggu ini, dan teknisnya juga nanti akan kita sampaikan di grup WhatsApp. Ya, setoran matan itu bagi yang teman-teman yang masuk lewat jalur yang berbayar, sedangkan yang yang tidak berbayar ini, jika memang punya keinginan yang sangat kuat untuk menyetorkan matan Tuhfatul Atfal, itu juga dipersilahkan ya. Tapi tentu kami akan memprioritaskan yang sudah melunasi akad ijarah ataupun administrasi terlebih dahulu. Insya Allah semuanya akan kebagian dalam waktu yang akan kita sepakati. Ya, artinya saya punya kesibukan, teman-teman juga punya kesibukannya, musyawarah. Karena orang yang bermusyawarah adalah orang-orang yang selamat.
Baik. Ustadz, kenapa tidak? Oh, belum habis pembahasan. Ya, saya nukil dari Maisura disebutkan bahwa lam sukun yang terdapat pada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan atau fi'il amr baik di tengah kata atau di akhir kata ketika sesudahnya berupa huruf hijaiyah. Hukum bacaannya ya ada dua macam ya, yaitu idgham dan idhar. Ini dirinci ya. Ini dirinci. Menurut Ustadz Abu Ezra Laili Al-Fadli, semua sebenarnya sama aja sih ya. Cuman beda keterangan aja, beda jalannya aja gitu ya. Semua lamul fi'l dibaca idhar kecuali jika setelahnya bertemu dengan huruf lam dan huruf ra. Ya, itu menurut Ustaz Abu Ezra Laili Al-Fadli. Dan sama aja, cuman keterangannya aja beda. Di buku Maisra dijelaskan, satu, apabila sesudah lamnya fi'il terdapat tersebut, apabila sesudah lamnya fi'il tersebut berupa huruf lam dan huruf ra atau huruf ra, maka lamnya fi'il harus diidghamkan. Ya, padanya. Contohnya waqul rabbi, waqul rabbi. Nah, kita disuruh mengidghamkan atau kita ditetapkan hukumnya untuk diidghamkan. Artinya digabungkan, lamnya tidak dibaca lagi pada lafadz waqul rabbi. Jadi tata cara pengucapannya waqur rabbi, waqur rabbi, waqur rabbi. Jadi nanti kalau ketemu di dalam Al-Qur'an apa pada saat ziyadah ataupun takrir, murojaah, ini lamnya termasuk lam fi'il yang tata cara bacaannya harus diidghamkan. Karena kaidahnya lam sukun jika bertemu dengan lamnya fi'il ya yang jika bertemu dengan huruf lam atau huruf ra maka harus diidghamkan. Wa qur rabbi, ya, misalnya gitu ya. Wa qur rabbi, wa qur rabbi. Kemudian contoh lain, wa yaj'al lakum, wa yaj'al lakum. Ya, hati-hati jangan sampai membaca dua lam karena perintahnya idgham atau idkhal ya, memasukkan sesuatu dengan sempurna ke dalam sesuatu sehingga yang pertama tadi tidak kelihatan lagi baik secara makhraj ataupun sifat ya. Wa yaj'al lakum ya, jangan sampai kita membacanya wa yaj'al lakum, wa yaj'al lakum seperti ada dua huruf lam. Ini tidak perlu lagi. Yang kedua, apabila sesudah lamnya fi'il tersebut berupa huruf hijaiyah selain lam dan ra, maka dibaca idhar. Ya, tadi kan bahasa Ustaz Abu Ezra semuanya dibaca idhar kecuali jika bertemu dengan huruf lam dan ra. Nah, di Maisura diklasifikasikan menjadi dua, dibaca idgham kalau bertemu ra dan lam. Yang kedua, jika bertemu huruf hijaiyah selain lam dan ra, mau alif, bata semuanya pokoknya selain lam dan ra, maka lamnya fi'il harus dibaca idhar ataupun jelas. Contohnya yaltaqituhu, anzalna, 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 zalna. Ya, pada pertemuan kemarin hari Kamis kita juga sudah menjelaskan huruf lam ini punya sifat lazimah bainiyah ataupun tawassut yang berarti secara karakter itu huruf yang diucapkan secara sedang ya, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Artinya
kita harus pintar-pintar ya, pintar-pintar untuk meletakkan huruf sesuai dengan keasliannya, baik dari makhraj ataupun sifat. Ya, jangan kalau kita menekan gimana, kalau pengucapan lamnya terlalu kuat gimana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang saya pahami seperti ini, misalnya pada contoh anzalna, anzalna, anzal, zal, zal. Ini karakternya kuat sepertinya. Ataupun yang karakternya lemah. Ataupun bila kita melemahkan karakter huruf lam. Anzalna, anzalna, ya. Jadi ingat huruf lam sifat lazimahnya ada, jadi di pertengahan saja. Anzalna. Lalu di pertemuan yang kemarin juga kita sudah membahas mengenai isba' huruf dan ikhtilas huruf. Yaitu huruf yang isba' adalah memanjangkan kadar huruf tersebut. Ya, biasanya nggak sadar, terus nggak hati-hati, terus terkecoh sama irama, sehingga isba' huruf. Contohnya huruf lam, ya, isba' huruf lam yang dimaksud. Anzalna, anzalna. Ini memanjangkan kadar huruf atau yang kita kenal isba'. Yang kedua ikhtilas, kebalikannya, memendekkan kadar huruf. Anzal, zal, zal, zal. Jadi diucapkan 2/3 dari aslinya. Jadi 2/3 dari 3/3. Jadi kayak setengah ya. Kayak setengah. Kayak setengah. Jadi itu juga perlu kita perhatikan, selain perhatian khusus kepada hukum bacaan lamul fi'l, juga kita tetap memperhatikan dari sisi makhraj dan sifatnya, agar kualitas bacaan Quran kita sebagaimana yang di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Huzaimah, innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'ana kama unzil, ya. Hadzal Qur'an kama unzil. Allah mencintai yang membaca Quran sebagaimana yang diturunkan. Ya, menurut Ustaz Abu Ezra Laili Al-Fadli, yang diturunkan, yang Allah turunkan Al-Quran itu bukan bermakna bacaan tulisannya saja atau bacaannya saja. Jadi keduanya. Ya, disebut lam tatniyah. Jadi keduanya. Dua yang Allah turunkan pada hakikatnya, yaitu bacaan Quran dan tulisan Al-Quran. Ya, berarti kita kalau bacaan kan fokusnya di ilmu tajwid. Dan ilmu tajwid itu memang harus kita perhatikan agar ya aplikasi dari hadis tersebut benar-benar kita dapat, yaitu Allah mencintai kita karena kita membaca Al-Quran kama unzil, sebagaimana diturunkan, ya, yang diturunkan bacaan dan tulisan, ya. Hanya saja disebutkan Nabi belum Nabi sudah membacanya secara tajwid, tapi belum membukukan konsep tajwid, ya, membukukan konsep tajwid. Dari sisi pelafalannya, memang Al-Quran sudah diturunkan secara bertajwid ataupun dibaca dengan jawada yujawidu tajwidan. Artinya memang sudah dalam kondisi yang terbaik. Nah, jadi kita punya motivasi, ya, kita punya semangat untuk membaca Al-Quran agar kita dicintai oleh Allah. Karena sesiapa yang dicintai Allah, maka dia akan dapat segala-galanya. Barang siapa yang dapat cintanya Allah, dia akan dapat segala-galanya. Di dunia wal akhirah.
Dan barang siapa yang kehilangan cintanya Allah, maka dia kehilangan segala-galanya. Baik kesenangan di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang hamba-hamba yang selalu dapat kasih sayangnya Allah, cintanya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ustadz, kenapa di hukmu lami wa lamil fi'al hanya dibahas lam ta'rif dan lamul fi'al? Kan masih ada yang tadi ya, masih ada yang lam, apalagi lamul harf, lamul ism, lamul amr. Jika diperhatikan dengan teliti, Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri hanya di dalam bab lam sukun ini hanya menyebutkan lam ta'rif dan lam fi'il. Boleh dicek, ya, boleh dicek. Dari bait ke dari bait ke 24 ya sampai dengan 29, Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri hanya menyebutkan 2 dari 5 lam sukun. Yang pertama, lamut ta'rif, yang termasuk di dalamnya alif lam qamariyah atau idhar qamari, dan alif lam syamsiyah atau idgham syamsi, dan lamul fi'il. Ya, tidak disebutkan lamul huruf, lamul ism, lamul amr oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Namun, bagi kita pecinta ilmu tajwid, ya, pecinta ilmu tajwid, yakni orang-orang yang mengharapkan cintanya Allah Ta'ala dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, karena kita sedang berinteraksi dengan kalamullah dan sesuatu yang sudah menjadi mukjizat Nabi kita. Maka insya Allah kita dapat cintanya Allah dan cintai Nabi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita mengenai lamul harf dan lamul ism, lamul amr, ya, ini pembahasan bebasnya bisa ditemui di banyak referensi. Nah, bagi yang sudah mempunyai buku Maisura, teman-teman bisa cek di halaman 309. Ya. Bisa cek di halaman 309. Kita tidak membahas karena tidak disebutkan oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri di dalam matanya. Ya, kita ikut matan. Ada juga yang di luar matan. Jadi seperti Ustadz Abu Ezra, ya, beliau mengakui bahwa lamul harf, lamul ism, lamul amr tidak ada dalam matan Tuhfah. Dengan keilmuannya yang luar biasa, beliau menambah. Jadi ini ilmu di luar matan. Karena memang nggak bisa dipisahkan, Ustaz dan Ustazah. Karena memang lam sukun di dalam Al-Quran 5 kan. Tapi karena kita sedang konsen di matan Tuhfah, kita ngikut matan. Tapi Ustaz Abu Ezra nambahin 3 lagi. Ya, dan mengenai lamul harf, lamul ism, lamul amr, ini juga bisa ditemui di banyak media seperti YouTube misalnya. Banyaklah ustadz-ustadz yang lebih hebat yang bisa menjelaskan ini. Artinya apa? Yang wajib kita ketahui ya secara dasar, ini lam sukun di dalam Quran 5. Nah, kalau kita lagi belajar matan Tuhfah, maka yang perlu kita ketahui hanya 2 saja, yaitu lamut ta'rif. Ya, kalau Ustaz Abu Ezra bilang, orang Indonesia kalau dibilang lam ta'rif bingung. Sebut aja alif lam. Ya, sebut aja alif lam. Jadi alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi mengenai lamul harf, lamul ism, lamul amr bisa melihat referensi di media-media yang punya konten asli seperti itu ya. Jadi bukan kopas, ataupun ketika nonton di YouTube dia bukan ngupload video orang lain lagi ke videonya, bukan. Jadi cari konten video yang asli, yang juga pembicaranya ataupun ustadznya kita kenal keilmuannya, ya. Karena mohon maaf ya, anak kemarin sore juga bisa ngomong ilhar, ya. Tapi kita lihat juga siapa yang menyampaikannya, ya. Ini bukan meremehkan, karena gini, kita kalau belajar ilmu agama benar-benar harus dari orang yang jalur keguruannya ataupun sanadisasinya jelas.
Ya, guru-gurunya siapa, guru-gurunya siapa, guru-gurunya siapa, guru-gurunya siapa. Ya, guru-gurunya siapa. Karena gini dijelaskan juga, siapa yang menuntut ilmu tanpa seorang guru, ya khususnya ilmu agama, maka setanlah yang menjadi gurunya. Makanya kita harus hati-hati. Tapi kita nggak nutup mata juga dengan teknologi kan begitu ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan YouTube kayak Ustadz kondang gitu, Ustadz Somad, apalagi Ustadz Abdul Somad ya. Kemudian para Habib juga sudah punya channel di YouTube. Nah ini luar biasa kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan sangat baik. Bahkan kuota kita insya Allah berkah walaupun habis. Tapi berkah, nggak sekedar habis ya, masuknya keilmuan. Baik, sisa waktu sekitar 10 menit lagi. Karena Ustazah Juwana berhalangan untuk bertalaki suratul Fatihah, maka kita lelang jadwal talaki suratul Fatihah hari ini kepada siapapun yang berminat, baik yang sudah ataupun yang belum. Prioritas yang belum, silahkan chat kesediaannya. Yang chat pertama adalah pemenangnya. Ya, silahkan. Pembahasan matan kita cukup sampai di sini. Insya Allah hari Senin kita akan masuk kepada fil mislaini. Ya, kita akan masuk kepada bab fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain, ataupun bab yang membahas mengenai idgham mutamathilain, mutajanisain dan mutaqaribain. Insyaallah biidznillah taala bab ini akan menjadi materi pembahasan kita pada pertemuan ke-11 hari Senin. Insyaallah biidznillah taala. Sudah ada chat kah? Baik. Ada beberapa yang masuk, tapi seperti yang pertama, seperti yang kita informasikan, yang pertama adalah yang berhak bertalaki suratul Fatihah, yakni Ustadz Hardi Kurnia. Di bawahnya ada lagi sih, cuman yang pertama yang pertama. Nah, untuk yang mau bertalaki suratul Fatihah, ya, kedepannya ini kan putaran pertama udah selesai semua. Ya, insya Allah kita masih ada satu putaran lagi. Ya, kedepannya mungkin sebelum kami umumkan jadwal talaki suratul Fatihah, maka boleh mengajukan diri. Boleh mengajukan diri. Ustadz, saya siap, Ustadz, hari ini, Ustadz. Ya, Ustadz, saya siap. Atau saya boleh request untuk hari Kamis saja nggak, Ustadz? Boleh ya. Jadi boleh dimusyawarahkan. Silahkan. Kita stop share dulu. Ya, jadi Ustadz Hardi Kurnia, silakan bersiap-siap. Dan mulai hari Senin, mulai pertemuan ke-11, kita mulai menjadwalkan talaqi juz 30, ya, yang dimulai dari surah An-Naba. Baik, ya, yang dimulai dari surah An-Naba. Jadi sebelum mulai hari Senin sudah boleh menyetorkan hafalan, ya baiknya hafalan, tapi kalau bacaan juga nggak apa-apa. Ya, surah An-Naba mulai hari Senin, ya, pertemuan ke-11. Jadi yang jadwalnya kan biasanya talaki suratul Fatihah, kemudian kita mulai materi. Ini suratul Fatihah, surah An-Naba, baru kita materi. Saya ulangi lagi, mulai hari Senin sampai seterusnya akan ada giliran talaki suratul Fatihah dan talaki surah An-Naba, kemudian baru materi. Ya, bisa dipahami kira-kira? Bisa ya, insyaallah. Jangan menganggap remeh surah An-Naba ya. Wah, surah An-Naba, surah An-Nahl dong. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Masya Allah. Nggak ada yang boleh kita remehin di dalam Quran. Semuanya punya konsentrasi yang penuh. Meskipun kita sedang menyetorkan surah Al-Ikhlas. Karena saya pernah mendengar orang nyetorin baca surah Al-Ikhlas seperti ini. Qul huwallahu ahadulillah. Ahadulil pakai lam ya.
bukan pakai nun. Bukan ahadunillah, ahadu lillah, itu karena sepele. Jadi nggak bisa. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas kita harus serius. Kita harus serius. Baik ya, kita mulai dari surah An-Naba pada pertemuan hari Senin, pertemuan yang ke-11. Kepada Al-Ustadz Hadi Kurnia kami persilahkan untuk bertalaqi suratul Fatihah riwayat Al-Imam Hafs an Asim بطريق الشاطبية. تفضل Ustaz. Suaranya Sudah mulai Ustaz ya? Sudah dengar Ustaz? Ya. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, coba yang ayat terakhirnya diwasal, jangan diwakaf. Oh, insyaallah Anda lupa Ustaz. Afan Ustaz. Iya. Anda putus di tengah aja Ustaz ya. Enggak apa-apa juga sih, ya. Oke, afan Ustaz. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi perihal takmin ya, pengucapan amin, ada sebagian ulama yang memang menganjurkan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat mengucapkan amin karena Al-Fatihah adalah bagian dari doa. Wallahu a'lam bishawab ya. Walaupun sir saja amin. Jadi kita benar-benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz Hadi Kurnia. Insyaallah kita akan insyaallah kita akan bertemu kembali dengan izin Allah Ta'ala hari Senin pada pertemuan yang ke-11. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Baik.